Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua. Marilah kita mulai kebaktian kita di Natal kedua ini. Kita mengundang Roh Kudus hadir ke tengah-tengah kita. Kita bersaat teduh sambil diiringi musik preludium. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 659 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Terdengar suara malaikat menyanyikan pujian dari bukit, dari lembah, kidung pujian bergema. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Pergilah wahai gembala, pergi dan bersujudlah, menyembah Sang Juru Selamat yang telah lahir di sana. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarilah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 59 ayat 1 dan ayat yang 7. Ya Yesus yang telah menjelma. Ya Yesus yang menjelma, aku memuji nama
yang menderita di dunia, semua pengorbanan adalah bukti kasih-Nya, maka senantiasalah kita memuji nama-Nya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada perayaan Natal kedua ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 600 ayat yang ketiga, Di Malam Sunyi yang Cerah. Berita damai ditentang sejak semulanya. Hai manusia dalam gelap, bertobatlah segera. Dengar malaikat bernyanyi, damailah di bumi. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan saudara-saudari kita dengan hati yang benar-benar menyesal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 53 ayat 2 dan ayat 3, di Bethlehem telah lahir. Hatiku serahkan ke dalam kasih-Nya, semua ku serahkan diriku baginya. Amin, amin, diriku baginya. Ku kan mengasihimu, ya Yesus Tuhanku, selama aku hidup, ku taat padamu. Amin, amin, ku taat padamu. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada perayaan Natal kedua ini tertulis dalam Galatia 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 57 ayat 2 dan ayat yang ketiga, sudah tiba hari raya. Semua umat mari menyembah, Tuhan Yesus tidur di palungannya, yang diutus Allah Bapa ke dunia, menebus manusia. Kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Manusia yang percaya berkenan kepadanya. Kami sujud menyembah kepadamu, yang membawa damai bagi dunia. Curahkanlah bagi kami rahmat-Mu, damai dan sejahtera. Kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Manusia yang percaya berkenan kepadanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat buat kita pada perayaan hari Natal kedua ini, besok kita akan melakukan kebaktian minggu seperti biasa. Demikianlah warta Jemaat kita pada hari ini. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 62 ayat 1 dan seterusnya. Sukacita yang ceria sambil kita menyerahkan persembahan kita yang pertama buat Huria dan buat pusat. Dan padanya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi renungan dan khotbah bagi pesta perayaan yang kedua Natal kelahiran Yesus Kristus tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga dari ayat yang ke-14, diawali dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, nats kita ini pada pesta yang kedua adalah hasil percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Sekalipun Nikodemus orang Farisi, orang yang mengetahui hukum Taurat, dan dia selalu bertanya-tanya tentang siapakah Yesus itu. Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, melakukan penyembuhan, mengajar dengan berwibawa. Di dalam hatinya terdalam, Nikodemus menjumpai Yesus pada malam hari dan berkata bahwa engkau adalah utusan Allah. Tidak mungkin ada orang yang mampu melakukan hal-hal seperti itu jika dia bukan berasal dari Allah. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, yang menjadi persoalan bagaimana mungkin Allah bisa menjadi manusia? Bagaimana mungkin Allah bisa hadir di tengah-tengah kehidupan manusia? Ternyata Yesus mau menjawab kegalauan, menjawab kegelisahan dari Nikodemus tentang dirinya sendiri. Yesus mencoba memperkenalkan dirinya dengan kata ganti diri orang ketiga yang digunakan dengan istilah anak manusia, yang digunakan dengan istilah anak tunggal Allah. Tujuannya supaya Nikodemus bisa memahami, mencari, dan membawa Nikodemus kepada kepercayaan tentang siapakah Yesus itu. Yesus tidak secara langsung mengatakan, akulah anak manusia itu. Yesus tidak mengatakan, akulah anak Allah itu. Tetapi Yesus mencoba menjelaskan keberadaannya melalui perjalanan hidupnya, melalui kemampuannya melakukan mujizat, melalui ajarannya, supaya Nikodemus dan orang-orang Yahudi pada saat itu percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Yesus memperkenalkan dirinya dengan orang kata ganti orang ketiga tunggal, bahwa ternyata anak manusia itu dia adalah yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah dunia ini. Ternyata tidak ada alasan mengapa Allah harus mengutus manusia ke dunia ini. Alasan Allah hanya satu, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah alasan yang pertama dan yang paling utama. Tidak ada alasan yang lain. Yang menjadi dasar utama daripada Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sendiri, adalah karena kasih Allah kepada dunia ini. Kasih Allah ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan dunia ini berada di dalam kematian, berada di dalam dosa. Memang dari dulu kita sudah meyakini, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, relasi manusia dengan Tuhan itu hancur. Relasi manusia dengan sesama manusia hancur. Relasi manusia dengan alam semesta hancur. Itu semua karena dosa sudah meresap, sudah mengglobal di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Hal inilah ketika Allah melihat ciptaannya terkubur di dalam dosa, terkubur di dalam kematian. Allah berinisiatif dari dirinya sendiri. Allah berusaha bagaimana manusia itu hidup di dalam keselamatan. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk tinggal di tengah-tengah manusia. Dia menyatakan dirinya melalui Kristus. Allah yang kasih itu, Allah yang penuh rahmat itu, mengambil rupa di tengah-tengah kehidupan manusia,
sebagai manusia ataupun sebagai daging. Dan inilah yang sebenarnya kita rayakan, sukacita yang luar biasa daripada Natal yang kita pestakan. Topik minggu kita, kasih Allah yang menyelamatkan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang telah mendapat keselamatan itu. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimanakah kita orang yang percaya memaknai keselamatan itu, memaknai kasih Allah itu? Jika Allah yang sudah memberikan kehidupan kepada kita, yang mengasihi kita, maka sebenarnya kita juga sebagai orang yang percaya kepadanya harus hidup di dalam kasih dan mengalirkan kasih itu kepada semua orang. Bagaimana kita bisa memaknai kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika saya adalah orang yang percaya, jika saya sudah merasakan kasih Allah, menikmati kasih Allah dalam peristiwa Natal seperti ini, apakah yang bisa saya lakukan untuk merespon kasih Allah itu? Kasih itu memang menghidupkan. Kasih itu mendorong orang untuk kreatif. Kasih itu mendorong orang untuk selalu menemukan jalan-jalan yang baru, alternatif-alternatif yang bersifat konstruktif untuk membangun relasi. Di dalam kasih tidak ada kebencian. Di dalam kasih tidak ada yang namanya ketakutan, rasa khawatir. Karena ketika Allah mengasihi kita, Dia telah memberi ruang bagi kita untuk tinggal di dalam dirinya. Natal itu adalah cara Allah merengkuh kita. Kita menyadari kelemahan kita. Allah tahu ketidakmampuan kita. Allah tahu bahwa kita adalah manusia yang rentan, manusia yang rapuh. Di dalam peristiwa Natal, Allah merengkuh kerapuhan kita. Allah merengkuh kegalauan kita. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dalam hal ini, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, dia sudah memiliki ruang itu, keselamatan di dalam Tuhan. Menjadi pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan jika Allah sudah mengasihi kita? Jika Allah sudah menyelamatkan saya, jika Allah sudah bermurah hati kepada saya, tindakan apa yang harus saya perbuat? Saatnya kita digugah. Kasih Allah yang menyelamatkan itu mengalir dalam diri kita, dan kita juga harus mengalirkan kasih itu kepada semua orang. Dimulai dengan hal yang sederhana, belajar mengampuni kesalahan orang lain, belajar memaafkan kekurangan orang lain. Jika selama ini kita mengalami konflik, ada pertikaian, ada pertentangan, baik di tengah keluarga suami dan istri, ataupun juga antar keluarga, namar periban, namar marangi, namar lain, namar riboto, misalnya seperti itu. Mulailah, kalau kita sudah merespon kasih Allah dalam peristiwa Natal. Jika semalam pesta yang pertama kita diingatkan bahwa Allah itu berusaha bagaimana manusia menyadari kasih-Nya, saat ini kita diajari bagaimana kita menerapkan kasih itu dalam tindakan sosial, dalam aksi kita. Karena begitu besar kasih Allah itu akan dunia ini, supaya kita memperoleh kehidupan itu. Saat ini kita diajak yang pertama secara sederhana, belajar mengampuni, belajar memaafkan. Orang yang mengampuni, orang yang memaafkan, itu selalu adalah orang yang tersakiti dan orang yang tercederai. Jangan pernah berharap orang yang merasa hebat dan kuat mengampuni kita. Tetapi biarlah kita sebagai orang yang tersakiti belajar mengampuni dan memaafkan. Itu yang pertama, makna dari realitas keberadaan Natal itu, kita diajar untuk mengampuni. Yang kedua, makna daripada perayaan Natal yang sudah kita rayakan saat ini, di dalam Yesus Kristus kita diajari bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi orang lain berarti kita belajar membagi kehidupan kita. Hidup kita itu jangan berporos hanya pada diri sendiri. Kita bisa menyadari Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang memiliki kekayaan itu. Dia mau berbagi kehidupan dengan kita. Dia meninggalkan tahtanya, Dia meninggalkan kerajaannya, Dia tinggal di antara kita. Dia mau berbagi sharing pengalaman hidup,
bagaimana menjadi seorang manusia. Di dalam keberadaannya sebagai manusia, dia mengikuti proses itu. Dari kelahiran, dari masa anak-anak sampai dengan dewasa. Dia tidak pernah mengeluh. Walaupun dia tidak dari kalangan elit dalam kehidupan. Dia tidak pernah menggerutu dengan kondisi kehidupan ekonomi orang tuanya yang hanya sebagai tukang kayu. Dia hadir di tengah-tengah pandemi kemiskinan pada saat itu. Di mana pada saat itu dunia lagi gegap gempita menyukakan tentang kehidupan mereka pada saat itu pada pemerintahan Kaisar Agustus. Seorang anak yang tidak diperhitungkan, yang lahir di kandang domba, yang lahir di Bethlehem. Tapi kehadiran dia di sana adalah untuk membagi kehidupannya dengan kita. Sharing, life sharing, berbagi kehidupan dengan manusia. Ini menjadi gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang hidupnya telah ditebus Kristus, yang percaya dengan kasih Natal daripada Kristus, belajarlah untuk saling berbagi dalam pandemi COVID-19 ini. Berbagi kehidupan, tidak hanya memberi sesuatu kepada mereka, tapi bisa juga sharing pengalaman. Ketika seseorang sakit, dia menghadapi persoalan hidupnya dengan cara itu dia bisa survive, dia bisa membagi itu kepada orang lain. Sharing tentang bagaimana mengasuh anak. Ketika anak yang si A, dia mengalami persoalan, repot bertengkar dan dengan orang tuanya, dia bisa sering berbagi bagaimana tips untuk mengajar dan mendidik anak-anak. Di sini kita diajak untuk saling berbagi di dalam kehidupan. Secara sederhana juga, yang ketiga, melalui nats ini kita diajari Bapak Ibu sekalian yang terkasih untuk tetap membaharui diri kita. Membaharui diri kita karena hidup kita tidak pernah bebas dari tantangan, bebas dari persoalan. Pergumulan selalu datang silih berganti. Jangan pernah anggap kalau sudah kita rancang matang pasti berhasil. Karena semua keberhasilan adalah anugerah Tuhan. Allah memberi kepada kita hikmat, pengetahuan, kemampuan untuk mewujudkan. Ya, Allah memberikan kepada kita. Tetapi untuk berhasil, kesuksesan dalam usaha itu adalah pemberian Tuhan. Inilah pesan Natal pada perayaan yang kedua ini bagi kita. Yang pertama, kita ditantang untuk bisa saling mengampuni. Yang tersakitilah yang mengampuni. Yang kedua, kita ditantang untuk berbagi menjadi berkat, sharing kehidupan, sharing pengalaman, sharing pengetahuan dengan semua orang. Dan yang ketiga, kita diajar untuk selalu membaharui kehidupan kita setiap hari. Jangan pernah berhenti membaharui diri kita, karena tantangan kita ke depan mungkin semakin besar. Namun kalau kita siap membaharui diri, diperbaharui oleh firman Allah, maka di sanalah kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dan yang sukses dalam mengarungi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyadari betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Manusia yang seharusnya mati karena dosa dan terkubur di dalam kematian itu, Engkau telah hidupkan karena Engkau mengampuni kami dari segala dosa kami. Engkau membagi kehidupan-Mu kepada kami, memberikan darah-Mu untuk memberikan kehidupan bagi umat manusia dalam dosa. Biarlah kiranya iman percaya kami kepada-Mu yang menghantar kami kepada keselamatan dan kehidupan itu. Sebagai orang yang percaya, yang sudah merasakan kasih setia Tuhan, Engkau mengajak kami, menuntun kami untuk mampu saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain. Mampu memaafkan sekalipun kami adalah orang yang tersakiti ataupun sebagai korban. Engkau juga mengajar kami ya Tuhan untuk mau berbagi kepada orang lain. Karena Engkau lebih dahulu menampilkan keteladanan saling berbagi itu. Berbagi tentang kehidupan, berbagi tentang pengalaman, berbagi tentang pengetahuan, dan segala hal yang bisa dapat kami bagi kepada orang lain. Engkau mengajar kami juga untuk selalu membarui diri kami dengan firman-Mu, selalu menyadari kelemahan, mengevaluasi semua perbuatan kami. Dan jika kami menyadari bahwa apa yang sudah kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tuntun kami untuk menyesali dosa kami, untuk bertobat, sehingga kami bisa hidup dalam keselamatan yang Engkau anugerahkan.
Berkati semua warga jemaat-Mu ya, tuntun mereka supaya sukacita mereka semakin dipenuhkan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat 1 dan selanjutnya. Kita kembali ke ayat 1 sambil bangkit berdiri. Dunia gemar dan soraklah, Raja-Mu sambutlah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.